Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Tirta Firdaus. Saya dari Fakultas Sekolah Vokasi Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 5 yaitu perulangan atau juga looping pada pemrograman komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perulangan atau looping. Nah, apa itu loop? Nah, loop adalah struktur kontrol yang digunakan dalam pemrograman untuk mengulangi satu set instruksi atau pernyataan sampai kondisi yang ditentukan tercapai. Nah, daripada menulis kode yang sama berulang kali, kamu bisa menggunakan loop untuk mengotomatisasikan proses pengulangan tersebut. Nah, ada beberapa jenis loop yang sering digunakan. Nah, seperti for loop, while loop, dan juga do while loop. Coba selanjutnya, eh, di sini ada jenis-jenis loop. Yang pertama ada for loop. Nah, for loop ini digunakan ketika kamu sudah tahu secara pasti berapa kali sebuah blok kode perlu dijalankan. Nah, kayak misalnya jika ingin mencetak angka dari 1 sampai 10, kamu bisa menggunakan for loop daripada menulis perintah cetak 10 kali. Yang kedua ada while loop. Nah, di sini while loop tuh itu digunakan tuh untuk ketika kamu ingin blok kode dijalankan selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Nah, tapi kamu tidak tahu pasti berapa kali loop itu akan berulang. Nah, sebagai contohnya, membaca data dari sebuah file hingga tidak ada lagi data yang bisa dibaca. Nah, yang ketiga ada do while loop. Nah, sedikit berbeda dengan while loop. Do while loop ini menjamin bahwa blok kode akan dijalankan setidaknya sekali sebelum mengecek kondisi. Nah, hal ini nih karena pengecekan kondisi dilakukan setelah satu kali eksekusi blok kode. Nah, selanjutnya ada mengapa kita harus menggunakan loop. Nah, yang pertama ada mengurangi jumlah kode. Nah, kamu tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali untuk tugas yang repetitif ini. Yang kedua ada kemudahan dalam pengelolaan kode. Dengan loop, kode menjadi lebih terorganisasi dan lebih mudah untuk dikelola. Yang ketiga ada kemampuan skala. Nah, jika ada perubahan atau penambahan, kamu hanya perlu mengubah sedikit kode di dalam loop daripada setiap baris kode yang berulang. Nah, selanjutnya ada bagaimana sih cara kerja loop ini? Nah, pada dasarnya ya, loop itu terus menjalankan set instruksi sampai kondisi yang telah ditentukan tidak lagi terpenuhi. Nah, misalnya proses ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama ada inisialisasi, menentukan variabel awal yang akan digunakan dalam pengecekan kondisi. Yang kedua ada pengecekan kondisi sebelum setiap iterasi. Kondisi akan diperiksa jika kondisi benar. Loop akan terus berjalan. Yang ketiga ada eksekusi blok kode. Jika kondisi terpenuhi, blok kode di dalam loop akan dijalankan. Pembaruan variabel yang keempat. Variabel yang digunakan dalam kondisi akan diperbarui supaya loop bisa bergerak menuju kondisi akhir. Selanjutnya ada kesalahan umum saat menggunakan loop. Nah, banyak pasti kesalahan umum ini banyak sekali dilakukan pada saat menggunakan loop. Nah, beberapa kesalahan yang sering terjadi saat menggunakan loop diantaranya yang pertama ada infinity loop. Ini terjadi saat kondisi loop selalu bernilai benar dan loop tak pernah berakhir. Yang kedua ada off by on error. Kesalahan hitung yang berakibat pada loop yang berjalan satu kali lebih banyak atau kurang. Selanjutnya ada repeat until. Atau repeat until ini algoritma perulangan repeat until ini atau repeat until ini atau ulangi sampai adalah jenis perulangan yang mengeksekusi blok pernyataan berulang kali hingga kondisi tertentu menjadi benar atau true. Perbedaannya dengan perulangan lain adalah bahwa blok pernyataan di dalam repeat until ini selalu dieksekusi setidaknya satu kali karena pengecekan kondisi dilakukan setelah blok tersebut dieksekusi, bukan di awal. Selanjutnya ada gimana sih cara kerja repeat until ini? Yang pertama ada eksekusi awal. Perintah atau blok pernyataan di dalam repeat dieksekusi pertama kali. Yang kedua pengecekan kondisi. Setelah blok selesai dieksekusi, kondisi yang ditentukan pada bagian until akan diperiksa. Yang ketiga, perulangan jika kondisi salah. Jika kondisi until masih salah atau false, algoritma akan kembali ke awal blok repeat dan akan mengulang eksekusi pernyataan di dalamnya. Yang keempat ada berhenti jika kondisi benar. Perulangan
akan berhenti dan berlanjut di perintah setelah blok repeat until hanya ketika kondisi until bernilai benar atau true. Nah, contohnya adalah ini, contoh konsep. Bayangkan Anda diminta mengulangi ujian sampai lulus. Mau kan pasti. Anda pasti akan mengikuti ujian eksekusi awal. Yang kedua, kemudian Anda memeriksa hasilnya, kondisi. Yang ketiga, jika Anda belum lulus kondisi false, Anda akan mengulangi ujian lagi atau eksekusi kembali. Yang terakhir nih, ada proses ini akan terus berlanjut sampai Anda lulus, kondisinya true, dan baru berhenti setelah itu. Apa sih perbedaan dengan while do? Nah, perbedaan kunci dengan while do adalah repeat until. Yang pertama dari repeat until, mengeksekusi blok pernyataan dahulu, lalu memeriksa kondisi perulangan berhenti ketika kondisi true. Yang kedua, while do, mengecek kondisi dahulu. Jika kondisi true, blok pernyataan dieksekusi, perulangan berhenti ketika kondisi false, dan bisa jadi blok pernyataan tidak pernah dieksekusi jika kondisinya salah di awal. Nah, ini adalah contoh flowchart loop. Nah, kita bisa lihat di sini yang sudah saya berikan apa sih table di sini. Selanjutnya ada pola iterasi pada list. Pola iterasi pada list adalah cara untuk mengunjungi setiap elemen dalam sebuah list satu persatu untuk memproses atau mengekstrak informasi darinya. Teknik yang umum digunakan untuk iterasi list di banyak bahasa pemrograman seperti Python adalah for loop dan while loop. Penggunaan for loop memungkinkan akses langsung di setiap elemen, sementara while loop membutuhkan pengelolaan indeks secara manual untuk mengakses elemen berdasarkan posisinya. Nah, kemudian ada jenis iterasi dalam pemrograman. Yang pertama, iterasi dengan perulangan, loop. Dalam banyak bahasa pemrograman, iterasi seringkali diwujudkan dalam bentuk perulangan, loop. Berikut adalah beberapa tipe perulangan yang sering digunakan. Yang pertama ada for loop, digunakan untuk melakukan iterasi dengan jumlah yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian ada while loop, digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui secara pasti dan bergantung pada suatu kondisi. Nah, selanjutnya ada do, mean, while. Loop mirip dengan while, tetapi kode dijalankan setidaknya satu kali sebelum pengecekan kondisi. Yang kedua ada iterasi rekursif. Nah, selain menggunakan loop, iterasi juga dapat menggunakan dengan rekursi, yaitu proses pemanggilan fungsi secara berulang di dalam dirinya sendiri. Rekursi banyak digunakan dalam pemrosesan struktur data seperti pohon, tree, dan grafik, graph. Selanjutnya, kita akan bahas implementasi iterasi dalam proyek pemrograman. Yang pertama, ini ada studi kasus ya, pengembangan aplikasi to-do list. Misalkan, kita sedang mengembangkan aplikasi to-do list sederhana yang memungkinkan pengguna menambahkan dan menghapus tugas dari daftar mereka. Dalam skenario ini, iterasi digunakan untuk yang pertama, menampilkan daftar tugas. Yang kedua, menghapus tugas berdasarkan input pengguna. Yang ketiga, ada memeriksa apakah daftar kosong sebelum menampilkan tugas kode Python sederhana untuk menampilkan daftar tugas menggunakan iterasi. Nah, kita akan coba pada aplikasi Python ini ya. Kita akan coba program yang pertama ini. Pertama ada kita coba ini deh. Bentar ya guys. Kita coba di sini. Maaf ya. Kita coba perulangan. Ketik perulangan file di sini. Terus kita enter. Selanjutnya kita klik sama dengan 0. Selanjutnya ada while angka kurang dari 5. Selanjutnya sini kita print. Kita ketik print.
angka yang sekarang. Satu saja kita klik ini nih. Salah. Menambahkan Nah, kita menambahkan ini untuk agar tidak terjadi infinity loop. Infinity. Nah, sekarang kita akan coba menjalankan program ini ya. Nah, di sini sudah tersusun kan kayak angka sekarang dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu dapat memudahkan kita nggak usah ditulis satu persatu, misalkan 1 sampai 100, 1 sampai berapa. Kita bisa simple dengan cara menggunakan loop ini, teman-teman. Nah, sekarang coba kita yang kedua. Kita coba, kita hapus dulu nih ya. Aku akan mengetik satu persatu kali ini. Perulangan, aku coba di sini perulangan for dengan range. Perulangan for dengan range. Selanjutnya kita for in range 5. Selanjutnya perulangan ke kita min i. Nah, kita coba jalankan program ini. Tadi sudah berhasil, apakah sudah berhasil? Nah, berhasil perulangan ke kayak misal tadi kan plusnya kan kayak dari 0, 1, 2, 3. Sekarang dari min 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Sekarang bisa kan? Mudah teman-teman. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Kita akan coba kodenya yaitu cetak bilangan genap ya. Kita coba cetak bilangan genap dari satu, misalkan dari 1 sampai 10. Kayak eh, cetak bilangan genap dari 1 sampai 10. Sampai 10 aja teman-teman, nggak usah terlalu banyak. For range, range-nya berarti 11. If I 2 apakah berhasil nih? Kita akan coba cetak bilangan genap dari 1 sampai 10. Kita akan coba, wah ini sangat bagus sekali. Konsol kita jalankan program. Tuh, kita melakukan kesalahan di line yang ketiga. For I range
Oh, tidak. Oh, ketiga salah-salah. Ini. Ya. Oh, kita belum menambahkan ini. Nah, fix berhasil atau tidak ya? Kita coba. Ih, yang tiganya masih salah, teman-teman. Oh, kita lupa menambahkan yang keempat di sini kita harus tulis print kurung buka eh, adalah genap karena kita ingin kan bilangan genap ini. Nah, sorry sorry, maaf ya teman-teman masih belajar. Nah, di sini sudah menentukan kayak dua itu adalah bilangan genap, 2, 4, 6, 8, dan 10 adalah bilangan genap. Nah, kurang lebih di contoh di aplikasi Python ini kayak cuman kayak gini aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat di aplikasi yang ini. Nah, kita lanjut ke aplikasi Stretch. Kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemrograman dengan cara aplikasi Scratch, teman-teman. Kalau tadi kita sudah di aplikasi Replite, sekarang kita pindah ke aplikasi Scratch. Nah, Scratch itu kayak contohnya kayak tadi ya, kayak misalkan kalau tadi kan gimana cara membuat cookies. Kita sudah melewati algoritma itu. Nah, sekarang kita ada algoritma nih kayak pizza order sekarang temanya. Jadi kayak kita di sini sudah membuat list pizza dengan menggunakan data of ini pizza order. Nah, berikut yang sebelah kanan ini adalah list-listnya. Misalkan contohnya satu itu nama pizzanya kayak margarita, ini calzone, san pepperoni dan lain-lain. Nah, di sini ada height variable ini nih untuk continue ordering gitu kayak dia program ini akan menanyakan kamu ini mau merorder kayak order apa aja dan juga di sini ada set ini ada total price-nya. Total price itu jadi kayak setelah kamu order itu total harganya yang kamu order itu adalah berapa misalnya. Nah, di sini seperti biasa ada say hello dan nunggu 2 set kan di sini akan di sini akan menanyakan di sini. Nah, table yang menanyakan ini seperti biasa. Nah, kita pakai yang if else ini. If else ini kayak untuk menanyakan seperti pada contoh yang berikut yang sebelumnya. Nah, do you want to add a pizza? Misalkan kita jawab yes, pasti dia akan menanyakan kembali mau yang nomor berapa kamu pesan pizza itu. Nah, kita coba sekarang memulai pemrogramannya. Nah, contohnya hello, do you want a pizza? Misalkan kita jawab yes. Nah, dia akan menanyakan pizza berapa yang akan kamu pesan itu. Contohnya aku mau pesan pizza yang nomor satu. Nah, pizza yang nomor satu itu setelah kita klik misalkan kita pilih nomor satu, nah pizza tersebut itu akan masuk ke dalam list dalam pizza order tersebut. Nah, misalkan dia menanyakan lagi apakah ingin menambah lagi pizza dalam orderan ini. Ya, misalkan aku ingin menambahkan pizza yang nomor 2. Nah, UFP ini leave 25 misal aku cuma 2% deh. Nah, si pizza ini kayak tadi tuh persenan tadi tuh kayak menambahkan tipnya gitu. Pizzaku kan yang margarita ini kan harganya 10 euro. Kalau misalkan kita menambahkan tip 2% tadi, nah otomatis harganya adalah akan 10,2 euro tersebut. Nah, begitu adalah pengaplikasian pada tabel pizza order ini. Nah, coba kita coba lagi. Kayak misalkan kalau kita mau pesen pizza, you want add pizza. Coba kalau kita jawabnya no gimana ya? Aku belum coba soalnya. Nah, kalau kita tidak memesan ya tidak ada pizza order di situ dan juga kita tidak diberikan harganya karena kita tidak memesannya. Coba kalau misalnya kita yes.
Nah, nomor berapa yang akan kamu pesan? Tadi kan udah nomor satu, sekarang aku coba pizza yang nomor 3. Nah, itu seperti biasa, pizza yang nomor 3 itu akan otomatis masuk ke pizza order. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan materi ini di aplikasi Replit dan juga aplikasi Scratch ya teman-teman. Dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih.